Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai klasifikasi dari mikroorganisme. Klasifikasi dan taksonomi kuman. Untuk klasifikasi dan determinasi kuman dipakai Burgeri's Manual of Determinative Bacteriology pada tahun 1974 yang menggambarkan sifat-sifat kuman secara terperinci. Di mana klasifikasinya itu ada kingdom, divisi, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies, di mana kingdom merupakan seluruh organisme dalam suatu kelompok terbesar. Yang kedua, divisi di mana merupakan sekelompok kelas yang berkerabat. Yang ketiga, kelas yang merupakan sekelompok ordo yang serupa. Sedangkan ordo merupakan sekelompok famili yang serupa, biasanya berakhiran ales. Yang keempat yaitu familia yang merupakan sekelompok genus yang serupa, biasanya berakhiran aceae. Yang kelima itu genus, di mana merupakan sekelompok spesies yang serupa. Dan yang terakhir itu spesies yang merupakan sekelompok organisme berkerabatan dekat yang individu-individunya di dalam kelompok itu serupa. Dan pada klasifikasi ini itu semakin ke bawah semakin banyak persamaannya. Selanjutnya yaitu klasifikasi dan taksonomi kuman. Klasifikasi adalah penataan teratur unit-unit ke dalam kelompok atau taksa, satuan yang lebih besar berdasarkan persamaan sifat organisme-organisme tersebut. Bakteri hijau diklasifikasikan sebagai tanaman primitif karena yang pertama itu mempunyai dinding sel seperti tanaman. Yang kedua, beberapa jenis bakteri dan semua jenis bakteri hijau itu bersifat fotosintetik. Selanjutnya, dalam burgeri bakteri dan bakteri hijau dimasukkan dalam satu golongan tersendiri yang disebut prokariota. Prokariota mempunyai inti primitif, di mana inti ini terdiri dari DNA yang terbuka dan tidak terbungkus dalam suatu selaput atau membran. Sedangkan eukariota mempunyai inti yang sebenarnya. Contohnya tanaman tingkat tinggi, hewan tingkat tinggi, manusia, dan lain-lain. Adapun beberapa perbedaan prokariota dan eukariota yaitu prokariota memiliki ukuran sel yang kecil lebih kecil dari 5 mikrometer dan relatif sederhana dan tidak memiliki nukleus. Sedangkan eukariota memiliki ukuran sel yang besar atau lebih besar dari 10 mikrometer, di mana sel yang kompleks dengan berbagai macam organel dan memiliki nukleus. Sel tumbuhan memiliki struktur yang sama seperti sel hewan, tetapi tidak memiliki kloroplas dan dinding sel yang keras. Prokariota bersel tunggal atau uniselular, dan contoh klasifikasinya yaitu kingdom Prokariota, divisi Cyanobacteria, divisio Bacteria, ordo Actinomycetales, famili Mycobacteriaceae, genus Mycobacterium, dan spesies Mycobacterium tuberculosis. Selanjutnya prokariot. Itu satu contohnya. Selanjutnya yaitu habitat alam mikroorganisme. Yang pertama, tanah. Tanah ini merupakan sumber yang kaya akan mikroorganisme. Kebanyakan mikroorganisme bersifat apatogen bagi manusia, di mana bakteri patogen seperti Clostridium tetani, Clostridium perfringens, Clostridium botulinum, Bacillus anthracis. Selanjutnya yaitu habitat alam mikroorganisme yang kedua itu di air, di mana kebanyakan air tawar dan laut mengandung mikroorganisme. Namun bakteri patogen umumnya tidak terdapat kecuali di air yang secara langsung tercemar oleh urin dan feses manusia maupun binatang. Dan mikroorganisme patogen antara lain Salmonella,
Vibrio chlorella, Legionella, virus hepatitis, virus polio, virus enterik, Entomoeba histolytica. Dan contohnya itu Escherichia coli yang bersifat apatogen yang ditemukan di air, digunakan sebagai indeks pencemaran oleh feses karena ia bertahan hidup di air relatif lebih lama. Selanjutnya yaitu habitat mikroorganisme di udara. Walaupun mikroorganisme sering ditemukan di udara, mikroorganisme tersebut sebenarnya tidak berkembang biak di udara. Udara luar jarang mengandung kuman patogen karena efek pengeringan ozon dan radiasi ultraviolet. Dan yang udara dalam ruangan ini mengandung bakteri dan virus patogen yang berasal dari kulit, tangan, pakaian, dan terutama dari saluran nafas manusia. Yang keempat yaitu berasal mikroorganisme ini ada yang hidup di makanan, dimana contohnya itu di susu. Susu dari sapi normal yang diperah secara asepsis masih mengandung 100-1000 mikroorganisme non patogen per milnya, dan kadang terdapat mikroorganisme patogen yang mungkin berasal dari sapi yang sakit atau proses pemerahan, yaitu antara lain Mycobacterium tuberculosis, Salmonella, Streptococcus, dan Streptococcus, di mana ini penyebab keracunan makanan. Selanjutnya yaitu pasteurisasi susu dan pemusnahan hewan yang sakit telah menurunkan indeks penyakit yang berasal dari susu. Baik, itulah tadi pembahasan mengenai habitat dari mikroorganisme. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.